Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semuanya? Alhamdulillah.
Assalamualaikum. Oke, baik. Kita sepakat. Kemudian ibu ingin memberikan atau mengajak teman-teman untuk membuat aturan nih di dalam kelompok ini. Apakah kalian berkenan? Oke. Aturan yang pertama, ibu ingin yang pertama kalian sama-sama untuk menjaga rahasia dan juga berkomitmen nih untuk saling menghargai, kemudian juga untuk saling menyayangi dan juga tidak menghakimi ketika ada teman-teman yang sedang cerita gitu ya. Apakah sepakat? Oke, yang kedua, tidak ada yang menyela ya ketika teman-teman nih lagi bercerita, jangan ada yang menyela gitu ya. Apapun itu, jangan menghakimi, jangan menyela, dan juga kita harus fokus terhadap tujuan dari pasal ini. Apa? Oke, kemudian yang ketiga, pada saat proses konseling ini kita diharapkan fokus dan tidak ada yang main HP ya. HP-nya silakan disimpan terlebih dahulu ke tempat yang aman gitu ya. Nah, kemudian juga ibu harap kalian jangan terlalu fokus untuk mencatat gitu ya. Jadi fokus aja pada proses layanan hari ini. Kemudian yang terakhir, kita akan melaksanakan sesi konseling ini kurang lebih selama 45 menit seperti itu. Nah, dari hal-hal yang sudah disampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Lalu, Ya, ini kan ada aturan mau memberikan rahasia ya. Ya, iya maksudnya menjaga rahasia. Oke. Nah, ketika ada yang membutuhkan keluar misalnya, apa konsekuensinya? Konsekuensi. Ilmu awal kelompok ini. Nah, maka dari itu kita setujuin bareng nih kalau misalnya ada yang bocor keluar, apakah kalian nyaman kalau misalnya cerita-cerita kalian terus tersebar keluar? Pasti nggak nyaman kan? Nah, terus konsekuensinya apa yang dibuat? Gue balikin lagi nih ke kelompok seperti apa? Iya. Itu kesadaran diri masing-masing. Iya, sih. kita komitmennya benar-benar tulus dari hati mungkin. Yang misalnya ada yang melanggar apa gimana? Kalau kamu gak mau cerita kamu di sebalik yang dari luar kelompok ini gitu, jadi kamu harus menjaga gitu. Iya. Oh, aku setuju sama Tega. Aku juga setuju. Iya. Jadi kalau misalnya kita mau menjaga rahasianya cerita kita, jadi kita harus menjaga kerahasiaan orang juga gitu ya. Jadi kesadaran diri. Nah, terbentuknya konselor kelompok itu kita kan adanya kerahasiaan dan juga kepercayaan. Nah, kalau misalnya teman-teman berani ikut konseling hari ini, berarti kalian juga harus punya rasa kepercayaan itu. Kalau misalnya kamu ikut konseling tapi kamu nggak percaya, berarti tujuannya sia-sia dan aturan yang kita sepakati tadi juga sia-sia seperti itu. Jadi yang paling penting adalah kerahasiaan, menjaga kerahasiaan dan juga kepercayaan teman-teman. Nah, bisa dipahami? Oke, baik. Kita akan lanjut. Nah, kemudian ibu akan menanyakan nih, apakah teman-teman sudah nyaman? Posisinya nyaman, duduknya nyaman. Oke, pokoknya buat senyaman mungkin, serelaks mungkin, ya. Oke, kalau misalnya duduknya sudah nyaman semua, kita akan lanjut ke tahap inti, ya. Tadi ada beberapa teman-teman yang menceritakan atau menyampaikan perasaan teman-teman nih, ada yang sedih, ada yang marah, kecewa, lelah, dan lain-lain gitu kan. Nah, ibu ingin tahu lebih dalam apa nih permasalahan yang bisa menyebabkan misalnya kalian happy karena apa, atau misalnya marahnya karena apa. Nah, ibu akan atau siapa yang berkenan menceritakan terlebih dahulu? Atau mau dari sebelah kanan atau kiri? Saya Bu, nggak apa-apa. Oke, silakan. Ya, terima kasih Bu. Izin cerita ya teman-teman. Saya duduk di bangku SMA kelas IPS. Di kelas tuh saya sendirian Bu, nggak pernah di notis guru, nggak pernah diajak ke kantin sama teman-teman yang laki-laki gitu Bu. Karena saya sedih gitu ya Bu ya, kenapa nggak diajak, apa saya nggak punya uang kah, atau saya
Tapi waktu di kelas tuh sebisa mungkin saya nggak mau menampilkan kesedihan itu sih Bu, karena menurut saya waktu orang lain itu berharga gitu daripada buat ngurusin kesedihan saya. Dan ya sampai sekarang saya bingung Bu gimana cara mengungkapkannya. Saya sering pendam aja sedihnya. Mungkin itu sih Bu. Gimana sih caranya biar saya tuh punya banyak teman gitu. Apakah karena tadi saya malu ceritanya akhirnya teman-teman saya tuh nggak respect gitu ke saya, atau emang ada mungkin sikap saya yang nggak menyenangkan. Terus saya juga kayak nggak bisa mengungkapkan perasaan saya gitu, kayak saya kan nggak punya teman nih. Itu sebenarnya saya yang harus mencari teman, atau saya kurang asik untuk diajak berteman. Saya sedihnya di situ sih, karena saya kurang punya banyak teman gitu. Kalau saya sih lebih ke keluarga ya Bu, kalau misalnya soal kurang bisa sih. Jadi saya di keluarga itu anak bungsu, jadi peran saya itu jadi penengah Bu kalau di keluarga. Jadi kayak kakak-kakak saya cerita, ibu saya cerita gitu. Sedangkan saya kalau mau cerita juga jadi bingung gitu, karena semua orang punya permasalahan gitu. Dan saya merasanya ya udahlah, cukup mereka aja gitu yang cerita urusan saya gitu. Untuk perasaan hari ini saya senang karena datang ke sekolah yang saya suka aja gitu, ketemu teman-teman. Cuma sebelumnya ya itu suka kepikiran, kenapa ya saya nggak bisa ikut cerita juga, saya nggak bisa mengungkapkan perasaan saya ke keluarga saya gitu sih. Jadi saya tuh kayaknya saya tuh punya kepribadian yang berbeda gitu di rumah sama di sekolah gitu. Kalau di sekolah tuh saya happy sama teman, terus jadi murid yang baik, jadi teman yang baik, jadi kakak kelas yang baik juga kan di sekolah. Berjalan dengan baik lah di sekolah, mau berteman, mau belajar, jajan dan lain-lain itu berjalan dengan baik. Tapi kalau di rumah tuh saya jadi kepribadian yang berbeda gitu. Di rumah tuh saya anak bungsu, ada kakak saya 2. Entah mengapa emosi itu lebih sering muncul ke keluarga gitu. Jadi kalau ada sesuatu yang bikin saya kesel, saya tuh bisa meluap-meluap. Misalnya berantem sama kakak yang pertama, habis itu saya main sama kakak yang kedua, habis itu berantem lagi sama kakak kedua, karena emosi itu yang benar-benar gak bisa ditahan gitu. Gak ngerti kenapa, tapi karena lepas aja gitu emosinya kalau di keluarga, gak ada yang nahan gitu. Terus kalau misalnya ada sedikit yang bikin saya kesal dari orang tua pun, kayak kadang suka nyentak orang tua gitu, atau kadang suka merem sendiri di kamar gitu kan. Tanda kalau misalnya saya tuh lagi kesal sama keluarga nih, aku lagi kesal sama ayah, lagi kesal sama ibu, jadi turun di kamar sama cemberut gitu. Nah jadi gak bisa nahan emosi, tutur kata sama mimik muka gitu di keluarga tuh. Tapi kalau di sekolah tuh ya udah, kalau kesal apa-apaan, mau temennya yang sombong, mau ada temen yang bulan atau ada temen yang kayak nyakitin gitu hati saya tuh, ya udah pasang mukanya bisa gitu ditahan, bisa jadi tetap senyum, perilakunya juga bisa tetap jadi kayak fine-fine aja gitu. Dan nanti saya bawa ke rumah lagi setelah pulang ke sekolah, setelah bawa capeknya sekolah, capeknya beraktivitas,
di rumah tuh ya udah kayak gitu lagi, gampang emosinya gampang meluap lagi gitu. Atau kadang kayak diem segala macam gitu. Apakah ini fase remaja gitu ya Bu dari saya atau gimana gitu. Saya pengennya berubah aja gitu sih. Ya, terus itu. Ada lagi? Kalau saya itu saya nggak salah gitu ya, karena backgroundnya sih anak pertama juga, tapi setelah dari saya juga punya banyak adik di rumah gitu. Jadi kita itu sering banget apa ya, bukan beban, nggak ngerasa beban, cuma semua permasalahan kayak dari orang tua ataupun adik-adik itu ceritanya saya gitu. Jadi dan kadang dengan sadar atau tanpa sadar tuh orang tua tuh tekan saya untuk bisa kasih solusi atau misalnya bisa kasih rasa kuat kayak gitu. Tapi nggak pernah ada kesempatan nanya saya ataupun ngasih kesempatan untuk cerita gitu. Jadi dan itu cukup memenuhi pikiran saya akhirnya biasanya kalau di sekolah tuh kayak lelah aja gitu, kalau lagi belajar pun kayak kepikiran aja gitu sama masalah yang ada di rumah. Boleh? Yang lain? Sebenarnya ambil ini tadi kalau yang juga ceritanya kalau saya sendiri backgroundnya sebagai pengasuhan, dan saya ngerasa bahwa saya menjadi pernah sama ini. Kayak kalau misalkan ada masalah yang dibuatkan yang lagi dialami kakak atau adik, kayak mereka tuh selalu cerita ke saya, bahkan orang tua. Terus kalau misalkan mereka lagi mengalami kesulitan, orang tua tuh lebih banyak kayak minta saya untuk nyari solusinya atau ngebantu mereka keluar dari situ. Cuma kayak saya nggak pernah dikasih kesempatan buat nggak pernah dikasih kesempatan buat cerita atau gimana, karena ketika saya cerita saya ngerasanya kayak apa ya, dibatasi gitu loh Bu. Kayak nggak excited sama cerita saya, jadi saya memilih buat ya udah nih gak usah diceritain gitu. Dan itu ternyata ngaruh ke perilaku saya di sekolah juga. Kayak saya nggak bisa nangis di depan teman-teman saya walaupun situasinya lagi sedih gitu kan. Kayak ya udah biasa aja gitu. Tapi kayak saya ngerasanya jadi jahat karena situasinya harus menunjukkan empati, tapi saya nggak bisa nangis gitu tuh. Jadi emosi yang terpendam sama saya itu mungkin karena itu juga gitu, karena nggak dikasih ruang buat cerita itu. Jadi yang belum cerita Jadi mungkin kalau keluarga ya, enggak ponakan yang seperti dia ini gimana? Secara personalnya, negara kita banget Bu. Gimana? Kemarahan itu dalam ini merasa itu ya, merasa tidak ada apa-apa, tidak sangat tidak apa itu bukan semakin baru saya marah, cuma saya nggak bisa Bu kemarahan itu, karena bagaimanapun ya kasih sayang itu masih ada gitu. Kalau itu waktu kemarahan emosional mungkin dia terluka. Saya ingin tahu nih bagaimana menunjukkan kemarahan dalam pas bijaksana gitu, yang sudah menjadi gimana
karena kemampuan untuk mengungkapkan emosinya secara baik ya. Nah, dari permasalahan yang sudah teman-teman sampaikan, mana menurut kalian permasalahan yang bisa dan cocok untuk diangkat yang kayak benar-benar relate dengan diri kalian? Permasalahan itu apa? Menurut kalian? Jadi Bu, Ya. kalau menurut saya sih kayaknya yang ada yang mengenai keluarganya gitu ya Bu, ya. Karena mungkin menurut saya keluarga tuh nggak pulang. Kalau misalnya di rumah aja nggak bisa gitu, nggak bisa semua perasaannya, mau di mana lagi pulangnya gitu. Itu sih menurut saya. Di sini aku setuju Bu, karena kalau diri saya walaupun saya nggak bisa menanam emosi, tapi seenggaknya saya bisa cerita ke keluarga, karena tempat pulang itu artinya kalau kita aman kan di rumahnya, kita aman di rumah, kita masih dengar gitu kan. Nah, saya merasa permasalahan dari kayak Deva, Firda dan Deva ini hampir mirip tentang gimana mereka posisinya tidak bisa cerita ya kan, tidak bisa cerita karena posisi ada anak bungsu, ada anak tengah, ada anak pertama gitu, kompleks menurut saya gitu. Jadi kayak minimal kita dulunya yang misalnya di keluarga itu kita bisa punya tempat untuk cerita di keluarga dari dorongan kita. Itu dari saya. Ada lagi saran atau masukan yang lain? Ya, bisa juga jadi itu karena menurut saya itu kan perspektif pada itu benar-benar kembali ya. Sejauh apapun kita melangkah, kita pulangnya pasti ke rumah, ke keluarga sebenarnya. Saya itu sebenarnya itu pengen juga gitu kayak Kak Bagas gitu berkomunikasi dengan ini gitu kan. Kan gimana mereka kita pulang nah, tapi ya itu saya tidak bisa gitu mengontrol emosi gitu sih. Terus kayak ya sama kayak Pak Gahara juga, saya juga nggak bisa juga bercerita apa sih kalau misalnya saya lagi sedih aku sedang gitu. Kayaknya emang lebih cocok tuh kalau kita nggak sama keluarga. Oke, baik. Jadi dari banyaknya anggota di sini setuju untuk menggali permasalahan atau membahas permasalahan yang berkaitan dengan keluarga gitu ya, emosi yang berkaitan dengan keluarga. Nah, di sini kan ada 3 teman-teman kita nih yang punya permasalahan yang sama, yang keluarga. Nah, teman-teman siapa yang bersedia di sini untuk menceritakan permasalahannya? Gitu. Kita bahas sama-sama di sini di kelompok gitu. Ada yang bersedia? Dari Deva atau dari Firda dan dari Gahara, siapa yang paling bersedia dan mampu untuk menceritakan permasalahan? Kalau dari saya ya Bu, sebenarnya kalau saya susah juga Bu buat cerita, cuma jadi takutnya nggak bisa buka visi gitu gimana ya? Apa teman-teman juga bisa bantu buat ganti juga kali ya? Kayak nyampunya mana kurang bisa kalau langsung bercerita gitu. Ya. Mungkin saya gitu. Oke, bersedia? Nggak keberatan kan? Oke, jadi teman-teman di sini juga akan saling membantu gitu ya, dan juga mendengarkan cerita-cerita yang Gahara sampaikan kepada teman-teman di sini semua ya. Oke, boleh diceritakan secara detail atau lebih lanjut mengenai permasalahan yang sedang kamu alami? Kalau itu jadi kan tadi saya bilang ibu saya anak bungsu gitu. Nah di keluarga saya ini kedua kakak saya udah menikah, jadi udah pindah rumah lah gitu. Jadi saya di rumah itu cuma sama ibu saya. Terus kalau ada permasalahan gitu mereka tuh ceritanya sama saya gitu, karena kalau ke mama tuh nggak berani kali ya, kayak kasihan gitu ke mama, takutnya nambah-nambah pikiran gitu, jadinya ke saya gitu. Dan saya juga ke saya. Terus kalau misalnya ada perselisihan juga ceritanya ke saya, kayak gimana ya gitu, supaya baik-baik aja lah gitu. Dan mama saya juga mengusahakan supaya si keluarga itu tetap utuh gitu ke saya gitu, biar saya mempersatukan para kakak saya gitu. Sedangkan saya nggak pernah ditanya tuh perasaan saya kayak gimana.
iya dan dengan solusinya mereka tetap marah-marah dan pergi. Jadi kakak saya ke rumahnya, kakak saya ke rumahnya, terus mama saya ikut pergi. Mama saya ikut pergi, nggak tahu kemana, jadi saya di rumah sendiri gitu. Dan saat itu nggak ada yang nanyain kondisi saya gitu loh, nggak ada yang nanya pendapat saya gimana gitu buat terkait permasalahan saat itu gitu. Jadi saya ngerasa oh mungkin perasaan saya ini nggak penting kali ya gitu kalau untuk urusan seperti itu gitu. Terus saya ngerasa karena saya anak bungsu ya dan kayaknya masih dianggap kecil gitu, jadi kayak kamu ngerasain apa sih gitu, kayak disepelekan aja gitu mungkin gitu. Jadi saya nggak bisa, mereka nganggapnya saya kayak nggak punya perasaan gitu loh. Kayak pernah juga ditanya, kamu kok nggak sedih sih, nggak ikut sedih, padahal yang saya lakukan saat itu tuh berusaha biar nggak sedih karena mereka sedih, jadi siapa yang mau menguatkan gitu kalau saya ikut sedih gitu. Oke, jadi dari permasalahan negara bisa disimpulkan bahwa negara ini menempatkan posisi sebagai jembatan untuk keluarganya ya, untuk kakaknya, untuk ibu dan adiknya gitu kan, tanpa ada yang tahu nih perasaan negara seperti apa gitu kan. Nah dari yang disampaikan sama negara, ada yang mau ditanggapi atau ada pendapat dari teman-teman mengenai kasus yang sudah negara alami saat ini, atau ada saran dan masukan yang boleh disampaikan? Sebenarnya aku udah dengar ceramah kamu, aku cukup ikut bersedih juga untuk kejadiannya. Kira-kira aku cuma mau tahu, pasti waktu itu kamu lagi sedih banget kan? Bahkan sekarang juga mungkin kalau ingat-ingat sedih ya. Nah, merasa nggak sih suatu ketika kalau misalnya hubungan kakak, mama dan kamu dia itu kamu menyempatkan waktu untuk membagi kisah kamu selama ini gitu? Ada nggak, pernah nggak kayak kamu curhat lah dengan ke mama kamu atau bapak kamu tentang aku tuh gini loh gitu, pernah nggak? Jarang sih, kayak karena itu ya aku merasa kayak masih kecil gitu kan. Mau cerita tentang misal sama teman, kalau sama teman-teman aku sering cerita sih kayak teman-teman aku kayak gimana gitu, sering cerita. Cuma untuk permasalahan pribadi gitu jarang, karena rasanya kayak apa sih, aku masih kecil nggak punya masalah gitu kalau di depan keluarga gitu. Terus kayak kan dari dulu suka bilang pacaran ya, jadi kalau misal lagi dekat sama orang mungkin gak berani cerita karena kayak malu gitu ceritanya kalau sama keluarga gitu. Jadi jarang sih kalau cerita, lebih ke menikmati momen saat itu aja, kayak lebih baik-baik nih kita senang-senang aja gitu. Kira-kira kenapa kalau misalnya boleh tahu, kenapa kamu nggak berani cerita? Karena tadi masih dianggap kecil ya. Nah, tapi apakah kamu yakin kalau mereka ini tanpa kamu kasih tahu, mereka tahu gitu apa yang kamu rasain atau yang kamu pikirin gitu? Nggak tahu sih kalau itu, maksudnya saya nggak tahu kalau mereka juga tahu perasaan saya atau enggak. Cuma kayaknya saya nggak bisa nyembunyiin ekspresi juga gitu walaupun nggak cerita gitu ya. Kayaknya mereka tahu sih, kadang pernah nanya juga kayak kamu baru putus ya gitu, soalnya murung gitu, itu yang bak itu doang, tapi perasaan-perasaan lain tuh kayak enggak pernah ditanyain itu cuma itu. Kalau dari banyak negara ya, di lingkungan keluarga itu ada nggak sosok yang berkorban yang keluarga, selain dari kakak dan ibu, misalnya uang atau mama keluarga? Enggak ada sih kalau itu, kayak saya punya keluarga besar, cuma kalau untuk permasalahan itu kayak di kota-kota kecil aja gitu loh, kayak perkeluarga gitu. Kalau urusan keluarga besar aja gitu, cuma untuk urusan pribadi kayak di keluarga kita aja. Terus sekarang juga yang dituakan si sama saya gitu, jadi saya nggak punya saudara yang bisa jadi apa ya namanya penenang juga gitu ya buat keluarga kita.
panjang. Jarang nangis di depan keluarga sih, kayak temennya nangisnya karena banyak tugas gitu dari sekolah, baru kenapa ini yang tugas capek gitu doang, gitu perasaannya kayak perasaan pribadi banget masalah. Namanya tuh saya udah nangisnya deh di depan orang-orang, kayak misalnya kayak tadi kayak semua orang pergi dari rumah baru saya nangis gitu. Ini gak pernah begini Tapi itu kan kalau misalnya emosi kayak gitu gak pernah nangis dalam aslinya menangis gitu kan, akhirnya ada yang kayak tekanan gitu kan di hati. Nah kira-kira kamu meluapkannya gimana gitu, karena kayaknya kalau dipendam tuh semakin dipendam semakin bisa lalu akan meledak gitu kan akhirnya. Nah kira-kira kamu solusinya gimana waktu itu? ya itu mungkin kayak dampaknya jadi ke ini ya, saya jadi gampang menyesal hal-hal kecil gitu jadinya. Mungkin dari situ juga biasanya dari situ ya, dari yang besar saya tahan. Jadi misal kayak lihat video TikTok yang sedih gitu saya nangis gitu, yang gitu-gitu sih ngeliat anak-anak gitu nangis gitu. Jadi emosi yang kamu pendam sebelum-sebelumnya tuh keluarnya pas dari itu ya, ada stimulasi dari video TikTok misalnya. Jadi sama sih dari juga ada kayak gitu. Tapi bukan berarti itu baik ya kayaknya Bu ya. Aku nggak tahu juga sih. Oke, ada lagi? Oke, Ibu izin bertanya ya. Dari hal yang udah Dara sampaikan, apa yang membuat Dara merasa sulit untuk menyebabkan perasaan Dara kepada kepada kakak atau kayak tadi Dara sampaikan kan kayak kenapa kamu nggak coba untuk cerita apa masalahnya, cerita kepada keluarga? Menurut saya cuma menjaga perasaan mereka kayaknya ya. Kayak itu kalau misalnya kalau saya ini udah tersinggung orangnya, jadi kalau saya ngomong tuh kayak salah aja gitu. Jadi lebih ke oh yaudah diem aja dulu. Jadi selain saya mencoba menenangkan mereka, lebih baik saya diem gitu. Jadi saya jarang berpendapat karena pendapat saya selalu dianggap salah gitu, selalu dirasa sama mereka tuh saya nggak ngerti mereka. Pendapat saya tuh selalu dipandang seperti itu. Jadi mendingan gak usah diucapin lah gitu. Tadi kan kamu menyampaikan bahwa lebih baik diam gitu kan daripada ngobrol masalah atau kayak bikin masalah melebar. Nah, apa yang kamu pikirkan ketika kamu memilih buat diam? Misalnya kayak apakah nanti keluarga juga akan tahu mengenai perasaan kamu ketika kamu diam atau Jadi kayak itu kalau juga detail perasaan saya gitu ya. Cuma kalau jadi itu saya takutnya makin pecah aja gitu makanya saya. Ya, saya ingin tahu ya, sikap yang saya soal personal. jadi sikap pertama ini kedua ini gimana? Dan saya apakah memang belum sama sekali melakukan tindakan dengan saya atau Kalau saya ya kayak Babas tadi juga cerita Babas ya, kayak kalau lagi marah sama kakak pertama gitu, nah saya ke kakak kedua gitu. Nah tapi kalau misalnya mereka yang lagi marahan, saya tetap kayak main sama mereka berdua itu kan bisa kayak jadinya. Nah itu tuh kalau misalnya lagi main sama kakak pertama saya nyenggol dikit lah tentang live update si kakak kedua ini gitu, kayak biar dia tuh penasaran gitu sama kakak kedua saya gitu. Sebaliknya juga kayak gitu. Jadi saya pikir tuh dengan begitu bisa apa ya, bisa terus saling tahu kabarnya dan juga bikin tetap ada hubungan lah di antara kita gitu, walaupun gak
dan nggak bilang kemana. Saya bilang saya keluar, tapi saya nggak bilang kemana supaya saya nggak dijemput. Cuma sehari abis itu saya pulang lagi dan kayak bersikap biasa aja, baik-baik lagi gitu. Kalau waktu itu sih sama beberapa kali. Jadi sebenarnya kayaknya yang dibutuhin atau mungkin yang bisa dibangun dari kamu dan sama kamu adalah komunikasi efektif yang mungkin atau keterbukaan untuk berkomunikasi dengan baik mungkin. Jadi kayak gak apa-apa kok kalau kamu misalnya mau ngasih tahu emosi kamu yang kamu lagi rasain gitu. Gak apa-apa kalau kamu harus nunjukin berbagai ke kamu. Kayak misal aku juga nggak boleh ditiru ya, kayak aku misalnya suka tiba-tiba cemberut atau suka tiba-tiba gelagatnya kayak wah lagi kesel nih aku gitu kan, nampakin banget ke keluarga gitu. Kamu gak apa-apa kayak gitu. Jadi kayak kamu tampaknya kalau kamu tuh lagi sedih dan lagi nggak di kondisi yang fair gitu untuk kamu gitu. Kalau misalnya kamu selalu ngalah kayak gini, khawatirnya kamu berdampak ke lingkungan teman kamu atau hubungan nanti personal kamu dengan misalnya rekan berlatih kamu gitu. Jadi menurutku coba aja, nanti main dari solusi dari teman-teman ya, nanti ditambahin. Kalau dari aku sih kayak memaksakan diri untuk mencoba untuk berbicara apa adanya yang kamu rasain, tapi dengan catatan mungkin pilih perkataan yang baik-baik gitu, yang enggak menyinggung kakak kamu atau ibu kamu, karena tadi katanya sih kakak kamu agak tersinggung gitu ya. Jadi gimana caranya cari posisi yang nyaman, terus cari situasi yang semuanya lagi pada happy gitu, gak lagi banyak pikiran atau lagi gak banyak masalah, terus kamunya juga lagi oke, lagi fitnya lagi sehat, dan coba diobrolin gitu kayak apa yang pernah kamu alami, terus kamu pengen apa gitu. Kalau itu dari aku ya, mungkin boleh coba atau ya sama-sama nyoba. Aku juga ya itu jadi gitu, tapi ya belum. Terus kalau misalnya aku kan bisa marah tuh kayak diem aja gitu, kayak ya udah aku lagi aja ngomong gitu. Nah kalau pernah nggak misal kamu juga pernah kamu dilamar gitu kan? Pernah banget, sering. Nah itu pernah nggak kamu nggak dianggap kamu ngambek gitu, nggak dianggap lagi ngambek? Kalau di keluarga aku nggak pernah sih jujur, karena kalau aku ngambek kelihatan banget. Ayahku nggak ketawa terus caper gitu ke aku, terus ibuku juga kayak lihat gitu tuh anak si ayah cici gitu, kayak diam-diam tuh lagi ngambek, kenapa gua gitu tuh. Jadi sering dinotis sih kalau misalnya lagi ngambek. Alhamdulillahnya ya. Kalau kamu gimana? Sebenarnya mereka tahu kayaknya aku ngambek, cuma kayak bisa bukan dibiarin juga sih, kayak jadi kayak disuruh-suruh juga bukan, tapi kayak antar kesini yuk kayak gitu, padahal aku lagi nggak mood gitu, lagi ngambek gitu. Jadi kayak kurang menyadari kalau misalnya sudah meluapkan emosinya tapi lewat diamnya itu. Iya, jadi malah tiba-tiba disuruh. Iya, makin ya maksud aku. Iya, Jadi kamu merasa kok aku nggak kelihatan sih kalau aku lagi bad mood gitu ya? jadi kayak aku nggak dikasih kesempatan gitu kalau aku marahnya tuh lagi diem gitu, aku nggak dikasih kesempatan buat diem dulu. Tapi kamu yang ngerespon nggak kayak aduh aku lagi bad mood gitu, atau menurut gitu? Kadang menurut, kadang nggak enak gitu loh, kayak takutnya aku butuh gitu sama kakak aku, mereka nggak bisa nolong aku juga. Tadi itu kan kalau disuruhnya tuh karena emang mereka kayak nganggap nggak terjadi apa-apa, atau itu tuh kayak kata mereka bukan kamu. Biasanya kalau misal proses pendekatan biar baik lagi gitu ya, itu diajak makan ya. Cuma kayak kalau disuruhnya itu bukan diajak makan, bukan kondisi. Ada. Pernah nggak sih Kak Gara ngalamin satu momen yang buat Kak Gara itu benar-benar
iya bukan ya, karena kan kalau nggak bisa ngeluarin dari lisan dengan ketikan gitu. Itu kamu maksudnya relevan nggak buat kamu? Maksudnya kayak ngaruh nggak? Selama ini saya ngelakuin lumayan ngaruh sih, karena jadi kayak membela gitu. Jadi tapi lebih banyak dia udah ngelakuin itu. Oke, sebelum kita masuk ke tahap solusi, nah kita perlu cari tahu dulu nih dampak dari Gahara yang sering memendam emosi itu sama keluarganya gitu kan. Apa sih dampaknya sering kamu rasakan gitu. Setelah kamu memendam perasaan itu, apakah membuat kamu jadi lebih baik atau misalnya makin makin susah badannya atau seperti apa? Itu nggak lebih baik ya, karena kayak gitu. Cuma dampak yang paling dirasain ke seharian tuh jadi gampang nangis hal kecil itu, gampang ini ya mungkin biar dari tumpuan marah-marah yang lalu itu dikeluarin dari situ gitu aja sih. Jadi ketika membuat kamu untuk mengeluarkan emosi itu justru bikin kamu lebih tenang atau terbebani? Misalnya nih, saya sering merasa sebel. Yang saya bilang sebelumnya, saya sebel aja suka. Kenapa sih saya nggak ikutkan kayak gitu? Kenapa saya nggak bisa ngungkapin perasaan saya juga? Soal pikiran aja gitu. Jadi rasanya sebelumnya kadang pengen bisa untuk mengungkapkan perasaan itu tapi nggak bisa gitu, belum bisa gitu ya. Kayak misal saya cerita juga ini terbata-bata gitu. Nah itu mungkin dari saya jarang cerita sama keluarga saya. Jadi kalau cerita tuh kayak gini, jadi mereka juga kayak nggak sama kayak Kak Deva, nggak excited gitu loh mereka kalau dengar cerita keseharian saya gitu. Jadi dampaknya kamu belum bisa terbuka banget perihal perasaan sama keluarga gitu ya. Nah, pernah nggak di posisi tertentu kamu tuh meluapkan emosinya meledak-ledak? Kayak kamu udah saking nahannya perasaan itu, terus kamu mengeluarkan di saat waktu tertentu gitu. Kalau di luar keluarga mulai gitu. Biasanya Kayak pas lagi nggak ada orang di rumah aja gitu ya, mereka pergi gitu. Cuma nggak yang setiap mereka pergi saya nangis ya, bukan itu kayak pas lagi ada permasalahan terus mereka pergi semua baru saya nangis kayak gitu. Cuma untuk ini nggak ada sih, nggak ada yang sampai meledak-ledak. berarti paling kamu mengeluarkannya dengan menangis gitu ya. Terus dampak hal itu ke kegiatan kamu seperti apa? Kalau di sekolah sih biasa aja jadinya, nggak yang gimana gitu, nggak yang jadi merubah pertemanan saya gitu. Terus di keluarga juga ya kayak nggak ada apa-apa aja juga, nggak ada apa-apa aja gitu. Jadi seperti biasa aja gitu ya kalau di sekolahan, tapi kalau kita balik ke rumah mungkin ada sedikit sebelnya gitu ya. Iya. Oke. Nah dari permasalahan Gahara yang udah disampaikan nih teman-teman, ada nggak sih solusi dari teman-teman atau dari pengalaman teman-teman yang bisa diberikan kepada Gahara dan bisa Gahara coba misalnya untuk bisa belajar untuk mengungkapkan masalahnya atau emosinya sama keluarga? Boleh yang ada ya? Dari yang tadi Kak Dara bilang, pas di kamar gitu ya, tiba-tiba diajak entah diajak kemana gitu. Itu aku tiba-tiba terlintas gitu, mirip banget sama pengalaman aku gitu. Aku gak kamar sih sebenarnya kalau di rumah gitu, tapi mungkin kalau ada kegiatan ada persoalan permasalahan keluarga tuh, karena aku yang lihat tuh sendiri gitu, nggak ngapain sih keluarga tuh takut. Terus habis itu ada bapak yang sadar gitu, lama sadar gitu, kayak diem aja di depan gitu duduk ngeliatin. Terus tiba-tiba dia datang ngajakin makan biasanya emang sih, atau sekedar jalan-jalan naik motor, ngeliat jalan yang gitu. Nah di situ di posisi jalan naik motor atau sesudah makan gitu, biasanya pikirannya udah terbuka gitu, kayak bisa diajak komunikasi.
lebih enak lah buat dia ngobrol. Itu awalnya emang susah sih kayak gitu, cuma mungkin dari pengalaman aku itu aku yang memulai pas diajak tuh sedikit ngobrol nyenggol gitu pas udah tenang. Paling itu sih pengalaman aku kalau mau dicoba. Nah, jadi dari pengalaman Jody bisa diceritain ketika misalnya diajak keluar tadi sama kakak bisa coba untuk ngobrol sedikit gitu kan, untuk membuka obrolan duluin gitu ya. Biar bisa untuk menyampaikan nih apa yang dia suka gitu dari permasalahan itu gitu bisa dicoba ya seperti itu. Oke, dari teman-teman yang lain mungkin ada pengalaman yang sama yang bisa Gara coba nantinya gitu agar meredakan atau bisa mengekspresikan emosinya nanti, boleh? Ya ini ya, kalau saya pengalaman itu karena saya anak tengah ya, jadi sama fungsinya hari berkatnya di semua. Nah, sebagai mediator saya pakai keluar perkataan aja, jadi nggak perlu saya mendeketin sama keluarga yang lain, tapi saya yang dengan semua orang termasuk anak saya. Itu salah satu ternyata yang saya rasa efektif ya. Jadi kita itu sering main mengambil segalanya gitu. Nah, dalam waktu 24 jam kita itu ada banyak waktu bagaimana dia itu merasa ingin berkomunikasi gitu kan, merasa ingin merasa mendengar sebagainya, bahkan sering juga gitu. Nah dalam saat itu karena dia sudah berani membuka, nah kita juga biasanya merasa jadi berhak nih, dia nih saya juga biasanya ini. Ternyata dalam waktu perkataan itu banyak peluang untuk kita saling terbuka dalam saudara itu ya. Nah, termasuk ke kata apa kalau kita sudah sama dekat nih, biasanya saya untuk membangun image saudara yang buruk gitu ya, misalnya untuk tahu nih kita itu boleh berbohong di situ. Misalnya contoh ya, si adik yang salah nih, ya kan, sebenarnya soal sama dari mana? Kita mau mengatakan karena namanya itu kesel sebenarnya. Kata kita nih, kalau bohong kita, misal pengen minta maaf gitu, tetapi didengar pengakuannya kan seolah benar tuh. Oh gitu ya, kita bagus aja itu. Ya, bagus aja. Nah, ternyata di situ terbangun yang nanti hubungan yang lebih baik. Jadi sudut pandang dari manapun itu kita bangun hal yang positif. Bukan itu rata tangga ini sekali kontrol. Kita justru ikut-ikutan gitu, breaking sekali, enggak. Gitu sih. Jadi berkata itu yang kita sendiri. Bukan kita nunggu kita kasih juga. Oke, ada lagi satu lagi. Boleh. Dari pengalaman aku, pastinya banyak kreditnya ya Bu ya sama. Cuma aku ada kebiasaan yang memang sering aku lakuin. Kalau misalkan entah itu dari awal kapan sering berantem, ataupun misalkan akunya yang berantem gitu sama orang tua, kita tuh kadang saling nyamperin satu sama lain. Ini emang terkesan bakal susah banget sih di awal-awal gitu. Cuman karena sering juga berantemnya kayak gitu, jadi sering juga ngelakuin hal itu kayak gitu. Jadi ya bener tadi kata Bang Heru, kalau kita nunggu nggak bisa, jadi kadang harus dari kitanya juga gitu yang hendak kayak gitu. Kayak aku tuh misalkan udah sampai berantemnya nih tunggu beberapa waktu, nyamperin nih ke kamar kayak gitu, nyamperin mama, misalkan berantemnya lagi sama mama, nyamperin ke kamar, terus akhirnya ya pastinya minta maaf dulu kayak gitu, sampai akhirnya nanti ngalir sendiri tuh, kayak ya pasti ngeluapin dulu sih, kayak tadi tuh harusnya gini harusnya jadi gini gitu. Tapi nanti di akhir ya kita saling sama-sama ngerti, pahamin gitu. Gitu juga kalau misalkan ada saudara kita yang berantem juga, kita saling bertanya satu sama lain. Satu lagi ada satu kebiasaan yang sama keluarga aku, itu mungkin bisa juga ditimbulin di keluarga. Kayak misalkan di malam Jumat tuh kita kan pasti kayak baca yasin dulu ya. Nah di situ kita selalu baca yasin bareng-bareng, dibikin sama ayah misalkan kayak gitu, atau misalkan sama kakak lainnya kayak gitu. Setelah itu tuh
muda gitu kan. Yang ketiga kemudian ada komunikasi efektif yang tadi Bagas sudah sampaikan. Yang keempat berusaha untuk memperbaiki duluan gitu, kita mencoba duluan walaupun memang kita pengen juga dimengerti tapi kita maaf dulu nanti baru ngalir. Nah yang kelima sisakan waktu untuk ngobrol bareng keluarga ya, mau seminggu sekali mau 2 minggu sekali itu bisa disesuaikan. Nah apakah dari solusi yang sudah teman-teman tawarkan bisa kita coba? Mungkin bisa dicoba dari melihat situasi keluarga dulu kali ya Bu. Kayak misal mereka dalam keadaan siap belum mendengarkan saya gitu, terus sama juga untuk merasa saya ini punya hak untuk berbicara juga tentang perasaan saya, ini dimulai dari sini. Karena kita sudah di tahap akhir teman-teman ya, karena waktu juga sudah lewat ya. Nah dari konseling di kelompok ini apa yang dia rasakan? Tentunya lumayan lega ya, karena di keluarga nggak bisa ceritain tentang ini gitu, dan di sini akhirnya bisa punya ruang buat bercerita tentang itu gitu. Dan harapan saya ke depannya saya pengen punya rasa kalau saya juga berhak punya perasaan gitu di depan keluarga saya, nggak kayak orang yang nggak punya perasaan banget itu aja. Oke, perwakilan dari satu anggota boleh untuk menyampaikan feedbacknya gitu, dari proses konseling ini boleh? Kalau kita Ya. Misalnya dari pengalaman ini apa yang kamu dapatkan? Ya, sebenarnya saya dari tadi diem ya itu ya, karena bingung sih, karena kayak keterbalikan itu loh. Kalau menurut saya kamu itu butuh loh divalidasi sama keluarga kamu, perasaanmu itu. Kalau saya mah harus tervalidasi semuanya. Kayak saya marah ya orang tua saya tahu, saya marah, saya sedih, saya senang gitu. Dan ya itu benar komunikasi sih. Saya dan benar juga kata Dodi, kata Kak Heru, kita tuh nggak harus menunggu apa ya, kita yang didikin sih, kita bisa mulai duluan mungkin ya. Gitu sih. Begitu saya mau ambilnya gimana? Soalnya kayak aku dan Zahara ini berbeda banget gitu ya, berbandingnya dia yang tidak bisa mengekspresikan emosional. Sedangkan saya yang itu gitu di keluarga saya mengekspresikan apapun yang saya rasakan. Boleh seseorang untuk bisa atau bagaimana sih perasaan kalian setelah melakukan konseling ini? Satu orang boleh yang bersedia. Ya. Sebenarnya Ibu, perasaan saya untuk mengikuti konseling kelompok ini, saya juga merasakan hal yang sama seperti teman-teman yang lain tentang keterbukaan antara keluarga dengan perasaan saya perlu divalidasi. Di sini saya akhirnya membuka karena ternyata ada loh solusi lain yang bisa saya coba selain dari solusi yang sudah saya pernah lakukan, walaupun solusi yang saya lakukan itu efektif sih, tapi mungkin cara berkomunikasi saya yang kurang. Saya dapat masukan dari teman-teman yang lain, mungkin saya harus berkomunikasinya seperti ini, dan dengan konsep kelompok ini saya merasa terbantu juga sih untuk menemukan solusi atas masalah yang saya hadapi seperti itu. Oke, baik. Nah, kemudian tahap selanjutnya kita ke tindak lanjut ya. Nanti di sini kita kan udah punya grup nih sebelumnya, grup WA. Nah, nanti di situ saya akan mengirim file mengenai buat kerja gitu, kayak latihan untuk journaling ya, seperti yang disampaikan oleh Zahara. Karena kan kita di sini belajar untuk mengekspresikan emosi gitu kan, karena ada banyak dari kalian yang belum bisa untuk mengekspresikan perasaannya gitu kan, karena bingung dan lain hal sebagainya. Nah, kesimpulan dari kegiatan konseling kita hari ini, kita jadi memahami
ada adalah orang-orang yang belum bisa mengekspresikan perasaannya, kemudian juga tadi solusi yang ditawarkan oleh semuanya gitu kan, dan juga penyebab dan dampaknya kenapa permasalahan itu ada gitu kan. Dan mungkin kita akan membuat kesepakatan untuk bertemu di pertemuan selanjutnya. Kita akan bertemu lagi di depan boleh ya, sama mengenai Oke, kita akan bertemu lagi minggu depan karena banyak sekali hal yang harus dibahas ya, karena keterbatasan waktu.